Presiden Jokowi beberapa kali disebut menerapkan taktik nabok nyilih tangan saat ingin menjegal pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri misalnya. Jokowi disebut meminjam tangan KPK. Apakah upaya Muldoko membajak Partai Demokrat merupakan taktik nabok nyilih tangan menjelang Pilpres 2024? Pengurus Partai Demokrat menuding Muldoko menjadi perpanjangan tangan Presiden Jokowi untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Apa yang dilakukan walaupun Muldoko sekarang dicoba ganggu-ganggu oleh namanya Muldoko kan, KSP Muldoko. Nah, ini kan sebenarnya nggak usah dihitung lah. Ini kan Muldoko ini nggak pernah berpikir secara demokratis, ya rusak juga ini pikirannya. Nggak mau Mas AHY, ya, nggak mau capek-capek, nggak mau berkeringat, ya kan? Tiba-tiba ngundang orang-orang entah siapa kita nggak kenal orang itu, mungkin ada dua sih beberapa aktivis itu ada, tetapi kan kalau kita bicara organisasi itu kan jelas ada strukturnya, ada SK-nya. Itu kalau itu yang hadir 51%, nah itu barulah boleh. Tapi kan tidak etik juga, sangat tidak etis lah. Bahwa bagaimana main caplok-caplok partai orang, dan ini bahaya. Dia gagal dari sudut politik, main hukum. Nih hukum akhirnya ya kan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ini bahaya sekali. Nah kalau gini terus, besok gampang aja, aku bikin lagi, ya kan? Mari kita rebut Nasdem, kita sepak Surya Paloh itu. Ya kan? Ini kita lama-lama ngeri ya Pak. Abang jadi juru bicara Megawati plus juru bicara SBY pula di sini Pak. Bukan, saya ini berpikir objektif. Mana yang benar-benar, yang salah-salah. Bukan persoalan Megawati, SBY, Surya Paloh. Orang bebas ini, Bo. Ya, Surya Paloh pun kalau benar pasti kita bela lah. Kita kan bicara keadilan. Tapi dalam hal ini Ya, dalam hal ini misalnya, yang mana yang tadi aku bilang sepak-sepak itu. Lah iya, nanti saya bikin beberapa orang yang sekarang ada siapa saya ajak misalnya Akbar Faisal, Rio Capella, siapa lagi? Koni misalnya, beberapa orang lagi kan. Saya bikinlah ini. Terus saya rekayasa lah siapa yang menjadi cabang-cabang atau DPD ini. Saya bikin kongres. Ya kan? Itu nggak benar loh itu Bang ya, Nah, itu nggak benar. Terus apa? Saya kalah nih, nggak diakui. Main hukum. Ya. Hukum, di sini bisa main kekuasaan, bisa main uang, bisa main macam-macam. Jadi demokrasi rusak. Jadi apa yang dilakukan oleh Muldoko ini merusak demokrasi. Indikasi cawe-cawe Presiden Jokowi juga menguat dalam sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Sengketa mencuat akibat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dalam KLB di Deli Serdang tahun 2021 itu, Kepala Staf Presiden Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum. Namun Kemenkumham menolak mengesahkan pengurus Partai Demokrat kubu Muldoko dan hanya mengakui struktur yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Dilakukan Pak Jokowi ini bisa kita benarkan atau tidak Bang Saur? Kalau demi bangsa dan negara, maka seorang presiden kepala negara cawe-cawe urusan pilpres. Sudahlah, tidak usah lagi lah Bapak Presiden cawe-cawe. Jadilah negarawan yang berdiri di semua kepentingan partai politik. Bahwa yang mencalonkan presiden itu adalah partai atau gabungan partai yang memiliki kursi di parlemen. Itu konstitusi loh. Biarkan P3, PAN, Golkar bebas saja memilih capres mereka. Iya, kenapa? Kenapa ya ada yang dikhawatirkan? Jadi pertanyaan yang paling serius itu kan, kenapa seorang presiden yang bernama Jokowi itu khawatir betul dengan pilpres? Demi bangsa dan negara katanya Bang. Oh iya, tetapi begitukah caranya cawe-cawe di bangsa dan negara? Kenapa kita tidak menghormati kebebasan partai-partai itu untuk berkoalisi? Tanpa perlu dirijenin, tanpa perlu diarah-arahkan, sehingga semua minta konsultasi. Semuanya malahan jadi. Namun kubu Muldoko terus melakukan berbagai upaya hukum untuk menguasai Partai Demokrat. Upaya Muldoko mencopet Partai Demokrat diduga terkait Pilpres 2024. Istilahnya dicopet oleh teman istana sendiri. Itu maka Anies tidak bisa maju. Jika benar, Muldoko merupakan proksi yang mewakili kepentingan politik Presiden Jokowi, maka sekali lagi Jokowi menjalankan taktik nabok nyilih tangan. Begini ya, ini kan melibatkan dua cabang kekuasaan. Satu adalah eksekutif, kita tahu ada ketua KSP di situ. Yang satu adalah yudikatif.
Jadi kalau misalnya ada cawe-cawe, berarti melibatkan perselingkuhan dua oknum cabang kekuasaan sekaligus. Karena kalau misalnya cawe-cawe hanya melibatkan cabang kekuasaan eksekutif, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung, berarti kan tetap Demokrat berada di bawah kepemimpinan Mas AHY. Artinya kalau betul ada cawe-cawe tadi, hebat sekali proses cawe-cawenya, karena melibatkan infiltrasi eksekutif tadi, executive aggrandizement tadi, ke cabang kekuasaan yang lain, yaitu yudikatif. Jadi saya pertama kita mengingatkan dulu nih kepada negara, jangan sampai crossing the limit dengan mencampuri kedaulatan partai dalam menentukan siapa capres cawapres yang mereka usung. Jadi menurut saya gugatan Pak Muldoko, peninjauan kembali yang diajukan Pak Muldoko ini, mau menang atau kalah, mau diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung, itu yang dirugikan adalah Pak Jokowi. Mengapa? Karena Pak Jokowi akan selalu ditarik-tarik terlibat dalam urusan ini. Jadi memang saya setuju sebenarnya Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang notabene adalah atasan Pak Muldoko, itu memberikan kartu kuning kepada Pak Muldoko supaya enough is enough. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal sekalipun, Pak Jokowi juga akan dituding terlibat dalam proses pembegalan ini. Apalagi kalau berhasil gugatan tidak terjadi oleh Mahkamah Agung. Baik. Namun tudingan bahwa manuver Muldoko adalah bagian dari upaya istana menjegal baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, ditepis Menko Polhukam. Tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Yang jadi pertanyaan, seberapa konsisten pernyataan Menko Polhukam? Kita ingat, Presiden Jokowi awalnya juga menepis tudingan cawe-cawe. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Namun pekan ini, Jokowi blak-blakan mengungkapkan niat untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Bubarnya boneka istana. Berhimpun, berkoalisi, hendaknya dilakukan dengan dilandasi tujuan yang jelas dan bermartabat. Yang dimaksud jelas dan martabat ialah tujuan yang tidak sekadar sama, tapi juga punya daya ikat kepentingan yang kuat, sehingga setiap anggota koalisi tidak gampang menggadaikan martabat serta meruah koalisi hanya demi kepentingan yang menguntungkan diri masing-masing anggota. Ketika tidak punya tujuan dan kemauan yang jelas, juga tidak dibarengi dengan proses pencapaian tujuan yang terstruktur, koalisi yang sebesar apapun tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar dan bermakna. Luarnya tampak besar, tapi dalamnya kosong. Koalisi seperti itu pada akhirnya hanya menjual kekuatan kuantitatif, alih-alih menawarkan keunggulan substantif. Dalam konteks politik saat ini, contoh paling gamblang dari koalisi tanpa isi itu ialah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sejak awal maksud pembentukannya sudah tidak jelas. Mereka seperti sekadar berhimpun tanpa konsep, visi, dan alur yang pasti untuk menggapai tujuan besar berkoalisi, yaitu meraih kekuasaan. Kekuatan yang sedianya besar itu pada akhirnya hanya menjadi kendaraan, alat, bahkan boneka untuk kekuatan yang lain. Bukan hal yang perlu ditutup-tutupi lagi bahwa sedari dibentuk, KIB seolah menjadi tunggangan istana yang begitu getol menginginkan pemimpin nasional hasil Pilpres 2024 yang mampu meneruskan model dan gaya kepemimpinan saat ini. Istana sepertinya ingin memanfaatkan ketiadaan figur calon presiden yang kuat di koalisi tersebut sebagai senjata untuk mendayagunakan KIB dalam Pilpres 2024. Artinya, kepentingan pihak lain justru lebih terasa menjadi fondasi pembentukan KIB ketimbang kepentingan mereka sendiri. Karena itu, sudah pasti fondasi koalisi itu rapuh.